Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Patrik Marundau. Saat ini saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Tumbuh, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 periode ke-6 tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hari ini Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik, melaksanakan konseling individual dengan masalah siswa saya asertif, menggunakan pendekatan solution, focus, brief, counseling. Berikut adalah identitas diri saya. Nomor peserta 201698324075, nomor induk mahasiswa 23211630075, atas nama Patrik Marundau, Program Studi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu dosen penguji tentang profil sekolah saya. Selamat menyaksikan. Sekolah Tumbuh mengusung filosofi pendidikan untuk semua dengan cita-cita membentuk karakter pembelajar yang inklusif melalui 3 pilar ketumbuhan, inklusif dan multikultural, Jogja Educational Spirit, dan keistimewaan kampus. Sekolah Tumbuh mengaplikasikan praktik pendidikan melalui unit-unit sekolah, dari jenjang PAUD hingga sekolah tinggi, serta memperkaya dengan muatan pembelajaran, keterampilan, dan kecakapan hidup yang spesifik sebagai keunggulan pada setiap unit kampusnya. Tumbuh High School merupakan program pendidikan tingkat menengah dan atas yang terdiri dari SMP Tumbuh dan SMA Tumbuh. Berlokasi di kampus terpadu Sewon, Tumbuh High School memiliki kurikulum kekhasan permakultur dan juga berbagai kegiatan bersama seperti fundraising for mangrove, business day, international literacy day, sport carnival, field trip, the end of semester celebration, student exchange, dan mangrove planting, salah satu kegiatan penanaman bakau di kawasan Pantai Baros yang rutin dilakukan sejak 2011. SMP Tumbuh konsisten menggerakkan roda pendidikan inklusif dan multikultural di jenjang sekolah menengah, menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian hidup dan mengkampanyekan hal baik tersebut kepada masyarakat yang lebih luas. SMP Tumbuh memiliki 2 program, yaitu kelas nasional yang menerapkan kurikulum merdeka dan kelas internasional menggunakan International Middle Year Curriculum. Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam hal ini, siswa memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Sekolah Tumbuh, Jogja Educational Spirit. Sore Audi, Sore. mana apa yang ingin diceritakan hari ini? Hmm, itu Pak. Apa? Kan aku kelas 8 ini lebih sering jadi tempat sampah. sampahnya para Teman-teman. teman. Oke. Tapi itu lebih sering kepada 2 orang. Itu mereka suka ngobrol-ngobrol gitu, kasih tahu cerita-cerita. Nah, tapi dalam sisi aku senang dikasih cerita. Tapi juga kadang-kadang lelahin. Aku tuh nggak usah dipikirin, tapi terus dikasih. Dan itu di akhirnya, kalau aku bilang enggak, takut nggak di sini. Takut ditinggalin. Iya. Oh. Oke, berarti kamu mendengarkan supaya tidak ditinggalin. Ada kemauannya juga aku mendengarkan, Pak. Tapi kadang-kadang kan emang kan mereka nggak tahu, kita kan nggak tahu, dan mereka juga nggak akan tahu timing setiap orang saat nggak kasih tahu kita atau saat lagi lelah. Tapi ini kok kayak terus gitu. Nah, aku jadi lelah kadang-kadang dengerin.
Nah itu kan berarti nanti tanggapanku jadi nggak maksimal dan dia nangkepnya bahwa oh kamu lagi nggak mau ya, maaf, besoknya nanti nggak cerita lagi gitu. Aku takutnya gitu. Jadi karena lelah tanggapanku tidak maksimal, aku tidak maksimal untuk mendengarkan apa yang diingin sampaikan, jadinya nanti ya itu tadi. Ya, satu sisi kamu ingin mendengarkan, Hmm. pure memang ingin mendengarkan. Hmm. Ya, sisi yang lain, kamu ingin mendengarkan, karena kalau kamu tidak mendengarkan, khawatir mereka tidak akan mau cerita lagi ke kamu. Hmm. Ya, kamu mendengarkan, tapi yang cerita nggak tahu timing, cerita terus, bahkan mungkin cerita hal-hal yang diulang-ulang, Hmm. betul ya? Iya. Dan itu bikin kamu capek. Dan kadang-kadang juga kalau dari teman yang satunya kesel juga kadang-kadang kan. Karena Oh, teman satunya, yang mana nih? Ma? waktu kelas 7 sama yang kalah bapak. Nah itu dia suka cerita tuh bahwa dia tuh ngambek sama siapa gitu, terus ngambek terus kayak yey gini dan terkadang juga dramanya banget pak. Jadi kalau aku nanggepnya kayak misalnya kita bahasa Jawanya bareng lagi loh kelasnya, so aku bilang ya kan ada lah ya pak kali aku tuh nggak mau bareng gitu sama kelas lain. Nanti dia jawab kayak kamu nggak mau bareng sama aku, kamu marah ya sama aku. Itu kan agak melelahkan, menyebalkan dan melelahkan kan dalam sisi yang sama. Tapi apa namanya kalau aku nggak jawab dia malah nanya lagi. Oke. Jadi kalau misalnya dalam masalah satunya aku lebih ke tong sampah, yang di sini aku malah ngerasa seperti hubungan kita tuh toksik kah? Yang aku tanya-tanya dari dulu tuh kan dia teman baikku. Teman baik kadang-kadang ada dalam sebuah kasus bahwa teman baik tuh seberapa buruknya dia, kamu tuh masih bisa nerima. Pasti sekelilingmu pasti nanya, kau bisa sih temenan sama dia? Ya ada hal yang bisa aku dapetin dari dia, tapi kok akhir-akhirnya kok agak kayak ini banget, apa drama banget dan ceritanya diulang lagi. Jadinya lelah. Oke. Ya. Oh, pengen menjadi pendengar yang baik, tapi kecapean karena yang diceritakan itu terus, tentang itu terus, nggak tahu waktu. Paling beda peristiwanya, ya, peristiwanya, tapi halnya tetap itu. Halnya tetap sama. Lalu yang Augie ingin capai, yang ingin tuju apa? Aku tuh pengen kalau temen yang ini pak, yang kelas 8 ini, aku pengen lebih tahu caranya, lebih kayak kalau dengerin itu caranya untuk mengasih tau dia sebuah timingku yang aku nggak suka, tapi dalam lebih ke arah yang nggak bisa menyinggung gitu pak. Kalau menyinggung aku bisa kontrol dia. Tapi mungkin ada nggak sih cara yang lebih halus gitu yang bilang aku tuh nggak mau dengerin cerita dulu, kita ngobrol yang lain gitu. Tapi kan itu agak kasar ya. Ada nggak gitu untuk mengalihkan dia mau cerita gitu? Jadi kamu tidak bisa mengontrol dirinya, tapi yang sekarang mau kamu cari tahu adalah bagaimana cara kamu mengontrol dirimu sendiri supaya ketika kamu mengontrol orang lain itu, mengontrol dirimu tidak membuat orang lain kecewa begitu ya. Selama ini ada nggak cara yang sudah pernah kamu lakukan? Untuk itu belum, karena ini baru pertama kali aku mendapatkan teman. Kalau sebelum-sebelumnya aku bersedia, aku tidak lelah untuk mendengar apapun tapi yang dia sampaikan. Tapi saat ini kok karena kan aku kelas 8 udah temenan sama dia, terus aku mulai les, terus kelas 8 juga materinya makin berat. Jadi juga siapa yang nggak capek gitu sehari-hari. Nah di awal aku dengerin aja, seru nih ceritanya, wah drama orang lain tuh wow gitu. Ada ya orang kayak gini, wah nyebelin banget kalau dia cerita gitu. Tapi terkadang kok semakin kesini dia cerita tuh langsung nanya dulu kayak boleh nggak ya aku ceritain ke dia, boleh nggak aku ceritain ke dia, terus nanya orangnya, atau nggak dia bilang kamu mau tahu nggak lah.
situ yang ngajak kok jadi nanya saya gitu. Hmm. Nah, dalam hal itu kan aku bisa bilang tidak. Tapi kalau bilang tidak tuh, ya tadi Pak, takut nggak cerita lagi. Hmm. Jadi aku pengen dengerin, tapi dalam sisi lain kok seperti dia lebih ke nanya kamu mau dengerin apa enggak. Padahal kan dia yang ngajak. Jadi bingung saya. Misalkan, Mm-mm. kamu pengen tahu nggak? Pengen sih, tapi kalau nggak sekarang, gimana? Bisa sih Pak, cuma aku belum nyoba. Belum coba. Oke. Menurutmu, kalau cara itu, misalkan ya, Di, kamu pengen tahu nggak tentang itu tuh yang kemarin kita bahas itu tuh? Terus kamu, yang itu? Oh iya pengen tahu. Tapi kalau misalkan habis break gimana? Antusiasme ada, tapi kamu juga menghargai timing dirimu di waktu itu. Supaya apa? Antusiasnya menjaga, tapi timingnya menjaga aku. Iya, betul sekali. Antusiasmenya menjaga dia, Ya. timingnya menjaga siapa? Menjaga dirimu. Nah, kira-kira dengan cara itu, menurut Audi gimana? Kalau untuk mungkin cara itu bisa aku terapkan di temen yang ini Pak, rasakan. Tapi kalau temen yang kelas 7 ini, aku nggak yakin. Oh, Karena orang ini itu, maaf dalam bahasa kasar, bahwa orang ini menyebalkan dan sangat dramatis Pak. Jadi aku bingung gitu. Kalau pengen dengerin, tapi ada titik-titik tertentu merasa kok capek juga ya, karena yang datang pengen cerita, timingnya yang dengerin lagi nggak siap mendengarkan, karena memang kan timingnya juga nggak siap. Lalu orang datang dengan antusias, di, kamu dengerin nggak gitu? Mau, tapi kalau misalkan nanti jam bis break gimana? Jadi dia kita terima, tapi kita juga harus terima dengan keberadaan kesiapan kita untuk mendengar. ya. How dengan itu. Tadi aku bilang di temen yang satunya bisa Pak. Tapi yang Menurutku itu satu akan nggak berhasil, bisa. tapi yang satu tidak. Karena lebih ke aku tuh akhir-akhir ini tuh ngerasa aku kok secara alami itu cetus ya sama dia. Seperti ada rasa sebel yang aku nggak tahu itu sebelnya karena apa. Apakah aku bosan dengan dia? Padahal aku udah sering gak ketemu sama dia, nggak mungkin lah bosan gitu kan. Tapi setiap ketemu dia itu tuh aku bawaannya cetus aja, dia kayak di gini loh. Nah dulu waktu aku sering ketemu kok cetus gitu. Tapi sekarang cetus. Tapi sekarang kok aku ada sebuah rasa cetus, tapi aku nggak tahu itu karena apa. Jadi bawaannya kalau ngeliat muka dia tuh kayak aduh dia lagi gitu. Padahal dia baik-baik aja gitu sama aku, cuman paling drama aja. Tapi kok kayaknya aku cetus banget sama dia. Makanya pas dia cerita tuh kayak aku bawa topik ini, bahwa waktu dia cerita aku jadi nggak siap itu gara-gara apa gitu. Aku kok nggak siap terus gitu. Makanya aku kan mau nanya solusinya, dia nanya biar bilang kalau nggak siap, tapi kok kalau sama dia nih agak sulit. Jadi yang aku ingin temuin tuh kenapa rasanya tuh cetus terus gitu sama dia, dan caranya untuk bilang enggak sama dia gimana. Karena Bapak tahu ya, orang yang udah deket dia udah banyak baik sama kita, jadi rasanya kayak kita dipegang sama dia gitu. Nah kalau misalnya kita bilang enggak, rasanya dia nanti malah langsung gas. Karena aku pernah nggak nurut atau nggak ingin sama dia dan dia langsung pura-pura. Terus temen yang satunya nanya ke aku, kamu ngapa-ngapain dia tuh tadi? Dia kenapa? Aku nggak tahu. Yang kamu inginkan apa? Yang kamu ingin tuju yang apa? Aku inginin tuh
lebih ke arah diriku tuh kuat sih Pak. Nggak bisa sih aku nguatin diri dalam berapa minggu ya. Tapi kok aku akhir-akhir ini kayak nggak kuat untuk ngadepin dia gitu Pak. Kayak rasanya cetus aja. Tapi nanti kalau aku jauhin, dia itu dramatis lagi, nangis. Jadi akhir-akhirnya tuh masalah sama dia tuh lumayan gitu. Dan itu agak membuatku lelah. Tapi yang aku penasaran itu kok dia nggak lelah nanyain aku terus atau ngobrol ke aku. Dan pasti nanti kalau aku ketemu dan aku bilang aku salah ya, aku udah tahu aku salah ya, aku nanya. Tapi dia bilang selalu enggak. Jadi dia seperti menyembunyikan sesuatu, jadinya aku ingin berharap kita lebih baik hubungannya, lebih gampang nyampein, tapi kok dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu ya. Jadi makanya solusi tadi tuh menurutku tidak akan bekerja itu karena dia nyembunyiin Pak, atau dia seperti juga kayak ada rasa apa gitu. Dia kalau aku bilang enggak, nanti dia malah kebawa hati banget gitu. Dia mau ngerti caranya. Oke. Lantas yang tadi kan cara ya, tapi yang secara spesifik kamu inginkan tuh apa? Di ke arah itu Pak, yang aku bisa bilang ke dia nggak mau. Atau kayak stop dong cerita tentang dia, bosen aku. Pak. Kalau pertanyaan itu kamu lontarkan ke dia? Belum Pak, karena aku tahu bahwa itu akan menyakitinya. Tapi ada cara yang tidak menyakitinya? Belum ketemu Pak, makanya aku dengerin terus. Dan aku nggak bilang. Beberapa teman tuh kan dia selalu menyebutkan nama orang ini berulang kali. Kayak misalnya kalau lagi di sebuah grup itu, kayak kemarin kita lagi kerja sama 8 Dedo juga itu, dia bilang kamu tuh kayak dia loh, kamu kayak dia. Terus ada satu temanku tuh yang menurut aku nekat sekali dan berani sekali kayak bilang dia terus itu nekat banget, dan aku ingin melakukan itu kayak stop dong cerita tentang dia, bosen banget loh, udahlah gitu kan, aku bosen. Tapi kalau reaksi dia sama temennya waktu itu bilang baik-baik saja, katanya cuma kayak iyalah kamu kan suka dia gitu. Tapi kalau sama aku rasanya nanti reaksinya lebih ke arah yang sebelumnya. Sudah pernah sebelumnya? Sebelumnya kalau aku yang waktu itu tuh bukan karena aku bilang Pak, lebih ke arah aku marah sama, aku seperti kayak sedang lelah sama dia, bosan, dan aku gak dengerin dia, atau lebih ke arah dan nih aku pulang dulu ya, misalnya kayak habis meeting aku udah dijemput, aku bilang aku baru ketemu, halo gitu, dia bilang hai, aku pulang ya, ya kok kamu pulang sih gitu. Nah terus juga pernah itu yang waktu didiemin itu sepertinya aku nggak dengerin cerita dia atau gimana, tiba-tiba habis aku sama temenku ini sholat balik, dia tuh langsung kayak nggak kenal kita Pak. Oh iya. Itu menendang banget. Kok gitu. Aku tanya kenapa, kan kita cuma pergi berdua aja sholat gitu kan, dia itu salah kita ya, dia bilang enggak. Terus kita bingung dong, kenapa tiba-tiba kita dijauhin tapi kok bukan salah kita, kok bisa udah gitu lebih spesifik menjauhnya kita. Kalau itu bukan salah kita, terus kenapa gitu kan? Makanya aku bingung Pak, takutnya itu terjadi lagi kalau aku bilang stop dong, bosen nih. Tapi pernah ya ada yang melakukan itu dan bisa? Iya, melakukan itu cuman bilang dia terus, kamu nyebutin dia terus. Akhirnya dia berhenti. Dia berhenti, dan bagaimana reaksi dia terhadap orang yang ngomong itu? Dia berhenti, tapi cuma senyum aja, senyum gitu. Haha iya. Tapi habis itu dia ulangi lagi. Terus nanti temen itu bilang kayak dia terus nis gitu kan. Ya lah, aku kan ini dia gitu. Tapi terus habis itu seingatku cuma terulang 2 kali atau 3 kali lagi, habis itu dia hilang. Terus dia kayak nggak ngomongin lagi cuma. Momen apa tuh? Momen apa? Yang dia direspon, terus dia nggak balik lagi, itu apa Momen itu? membuat properti Pak, jadi kita bikin properti, ngecat
chat, terus temenku ini di depanku kan lagi, kita berdua emang lagi membuat sesuatu hal yang sama, dan kita berdua emang tim itu, jadi nempel-nempel barengan, sini ditempel sini, temenku bilang kan. Terus temenku ini duduk di depan seperti Pak Patrick ini, aku di sini, terus dia ngobrol-ngobrol sama temen cowokku, lagi ngecat ini warna apa dong gitu, kayak ngecat, dan tiba-tiba terus dia ngulang lagi nama orang ini, terus kayak ini kayak dia loh, ini kayak dia, semua hal tuh seperti dia gitu. Terus temennya cewek depanku ini bilang dia terus nis, berhenti terus kayak bilang senyum doang ke aku, terus ngecat terus kayaknya habis itu ngulang lagi, kalau seingatku ngulang lagi yang mau nama orang itu, tidak semenuhnya berhenti, tapi mungkin karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia lupa lah, nggak ngomong lagi. Oke. Menurutmu itu bisa dipakai jadi cara nggak? Nggak. Menurutmu nggak? Buat aku nggak tahu ya Pak. Banyak orang banyak peristiwa bahwa aku merasa aku terlalu tegas. Tapi dalam hal ini ngerasa kayak itu terlalu galak. Dia terus. Itu responmu? Enggak, kalau responku seperti itu kayak terlalu galak gitu, kayak itu. Terus kayak, tapi belum pernah kamu lakukan? Belum pernah kamu lakukan? Kalau di skala dengan respon yang pas lagi kerja kelompok itu dengan siapa? Oh iya pokoknya itu ya. Kalau kamu bandingkan dengan respon yang itu, lebih keras mana? Yang aku bilang apa? Tadi kan kamu kebayang tuh akan merespon seperti apa kan tadi ya kayaknya? Belum. Yang tadi dia terus gitu. Oh iya, yang bosen itu. Itu kan yang kamu pikirkan toh? Iya toh? Yes. Tapi terus kamu berpikir bahwa itu kayak terlalu keras. Iya. Tapi itu soal mendengarkan respon itu. Setelah ngelihat respon itu kan, tapi kamu masih menilai itu terlalu keras. Iya, berarti ya lebih halus respon kayak gitu. Lebih halus responku yang aku bayangkan sih. Berarti kan kamu lebih halus toh, berarti toh? Iya. So, lalu bagaimana? Gak tahu sih Pak, lebih gak tahu ya. Aku tuh bawaannya kalau sama dia gak tahu ya, aku takut banget Pak. Jadi seperti dia tuh temen yang menyebalkan, kayak udah kayak kadang-kadang aku juga berharap dia udah nggak ada gitu. Dalam sisi lain kalau dia nggak ada, aku nggak bisa bersosialisasi atau gimana gitu. Dia bantu kamu bersosialisasi. Dia bantu aku banyak kayak lebih fleksibel. Dulu kan aku orangnya dalam bahasa terlalu lurus Pak. Seperti yang kamu ceritakan gitu. sebelumnya ya. Kata ini aja aku nggak bisa ngomong gitu. Bahkan mengangkat ini aja nggak bisa gitu. Topik-topiknya seperti itu. Terus ketemu dia ya bisa aku Pak. Yang dia lakukan sama kamu apa sampai kamu bisa? Cuman berulang kali setiap hari ngomong sesuatu kata yang itu diomongkan dengan sama semua orang. Mungkin dia mengatakan itu untuk membuat aku terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, dan dia nggak seperti orang lain yang aku tanya arti kata itu apa sih. Kan biasanya orang lain yang aku ceritakan waktu itu kan bilangnya kayak jangan kamu tuh masih muda gitu, padahal dia lebih muda daripada aku yang ngomong. Tapi kalau dia beda, dia ngasih tahu kayak itu artinya ini loh tapi jangan diomongin asal-asalan. Ini artinya ini itu bahasa lain dari ini, bahasa Jawa atau bahasa Inggris gitu. Jadi ya rasanya kalau aku tegas sama dia ya nggak kayak sama halnya kayak kalau ngomong sama orang tua aku gitu Pak. Kalau tegas kan rasanya salah. Oh ya? Kalau begini malah mindsetmu yang harus ini. Jadi tegas itu bermasalah? Aku udah berapa kali tegas sama dia Pak, jujur. Seperti misalnya kayak kok dia ngomong tentang masalahnya itu, aku bilang ya udah kamu mau apa? Langsung aku tegasin kamu maunya apa. Tapi kok dalam memberhentikan cerita dia, kan yang tadi aku bilang dalam sisi aku pengen dengerin banget, karena kan kalau nggak dengerin berarti aku sebagai teman yang tidak meresif. Aku hanya mengkomunikasi, aku hanya cerita terus sama dia, tapi
nggak boleh dia cerita ke aku. Tapi dalam hal pas aku lelah itu aku ngerasanya lebih ke arah guilty kalau nggak itu, kalau bilang enggak. Ya. Makanya mungkin karena rasa itu jadinya aku kalau tadi jadi cetus. Aku nggak tahu sih kenapa. Akhir-akhir ini terus dia juga rasanya kayak aku di orang tuanya. Jadi aku lama dia rasanya kayak aku anak Kamu, Jadi oh, misalnya kalau aku ngapain dia bilang jangan gitu dong, ngeyel. dia memposisikan sebagai orang tua ya. Dan emang dia selalu bukan selalu ya Pak, tapi so far tuh setiap masalah yang aku hadapi emang dia benar, Oh ya. solusi dia benar. Maksud secara umum benar, tapi aku tidak mengambil kayak bilang ya udah biarin aja, mau aku pengen gitu. Tapi nanti di akhir dia bilang gitu loh ngeyel. Jadi dia memposisikan diri sebagai orang tua mungkin cetusku tuh mungkin karena itu ya. Jadi sekarang dia jadi lebih ke arah selalu drama sama ngobrol cerita terus, jadi kalau nggak aku dengerin nanti dia ngambek. Sering gitunya Pak, makanya aku ngerasa bersalah. Apa yang kamu maksud bersalah? Nah itu Pak, nggak dengerin jadi dia ngambek terus kalau aku deketin kelihatannya dia senang-senang aja, tapi kok senangnya kayak dibuat-buat gitu ya. Kayak terpaksa tersenyum bersamaku. Ini Beneran senyum atau agak fake gitu. Makanya cara yang tadi itu kan makanya aku bilang nggak bisa aku gunakan karena itu. karena sudah ada apa? Mungkin karena temanmu sejak awal ya. Tapi bukankah kalau teman sejak awal justru jauh lebih mudah ya? Oh iya sih Pak, justru lebih mudah. Lantas? Ya aku pernah di restoran kayak aku nggak mau dengerin dia terus. Siapa yang bilang begitu? Aku bilang kayak Kau bilang ke dia? aku bilang ke dia bentar nih aku lagi dulu ya, bentar ya. Oke. Itu jadi kayak menimbulkan sebuah rasa traumatis mungkin Bagi dia? Bagi kamu? karena saat aku nggak bisa ngerespon dia gak seceria biasanya gitu. Habis itu ya dia lanjut tapi kayak nggak antusias gitu. Jadi kok aku terganti suatu hal terus nanti dia selalu bilang kayak sibuk banget sih kamu, ini terus kamu ada meeting lagi ya, ini terus. Jadi rasanya kayak kita tuh apa ya, kayak harus ada waktu buat dia gitu. Nanti yang bisa kamu lakukan apa, Dik? Itu dia Pak, aku bingung. Jadi waktu aku bedah lagi kenapa sih kita seperti ini, aku ngobrol dengan orang tua aku. Kalau kata ibuku sih temanku ini tuh emang drama dan dia emang seperti itu, tapi yang salah adalah kamu karena merasa bersalah. Jadi kan artinya victim dia berhasil. Kamu berhasil tergulung dalam jari-jari dia perasaanmu itu sendiri. Jadinya aku nggak bisa fokus gitu kalau misalnya nanti bilang ini terus kamu kok nggak ini, berarti kan aku jadi harus merasa menyiapkan waktu buat dia, tapi aku nggak bisa, nggak ada gitu. Gimana kamu nggak bisa, nggak ada buat dia maksudnya? Iya, aku nggak bisa, aku nggak ada waktu gitu buat kamu saat ini. Ya, tapi nanti dia jadi drama lagi gitu. Yang bisa difokuskan apa dong? Ya lebih ke arah aku sebenarnya cara ngasih tahu dia gimana bahwa aku tuh nggak bisa sekarang. Tapi selalu ngambek gitu Pak, atau selalu kayak kamu nggak mau sama aku nih. Kalau dia ngomong gitu, apa yang bisa kamu jawab? Aku bilang aku nggak pernah jawab, aku cuma bilang kayak oh iya ya bukan gitu Nis. Kayak itu jawaban yang salah. Yang mana yang salah?
yang aku bilang bukan gitu. Berarti kan aku ngerasa bersalah menjawab itu. Padahal aku nggak harus ngerasa bersalah Oke. kan. Yang benar jawab yang seperti apa? Mungkin lebih ke arah kalau dia ngomong sama aku, ya karena aku lagi nggak bisa. Jadi jawabannya, Karena lagi sibuk, nanti dulu ya. sebenarnya kan prinsipnya sama ya, sama yang Iya. tadi ya. Mm-mm. Cuma apa nih? Audi bisa mendesain caramu menyampaikan sesuai dengan template-nya sama Mm-mm. nanti ya habis ini. Tapi dengan karakteristik dan orang yang berbeda, bisa dengan gaya yang berbeda. Bisa dengan Audi tahu lah, Audi udah kenal lah sama yang itu kan, maksudnya yang cocok, cara yang bisa diterima sama dia, yang cara kayak gini nih. Nih saya misalkan sama si Pak Fitik sebut nama, sorry, Mm-mm. Shima, kosek dong, kosek ngapa? Dengan dia kamu bisa dengan mengatakan begitu. Iya bisa. Tapi dengan yang lain, mungkin dengan cara yang Berbeda. oke, dengerin, kan janji ini, dengerin, tapi nanti di sini. Oh, menurutmu bagaimana? Ya perlu dicoba dulu sih, Pak. Nah, berarti kan memang belum, karena belum dicoba ya. Iya, belum aku. Oke. Aku belum mempunyai keberanian Nyali coba. untuk Iya. Padahal ini sebuah hal yang sangat kalau bisa aku rangkum sepele buat aku ya. Masa aku gitu aja nggak bisa gitu kan, itu aku kan dari kecil sama didiknya bilang enggak ya enggak gitu. Tapi aku nggak mengira aku akan merasa takut ditinggalin. Berarti tujuan yang kemudian harus ini adalah selain kamu bisa mengkomunikasikan, tujuan berikutnya adalah apa kira-kira? Komunikasikan Itu kan yang pertama. ya. Yang berikutnya, yang tadi kamu sebut, Oh, tidak merasa ditinggalkan. kira-kira apa tuh yang bisa Ya, aku harus membentukkan mindsetku sih, Pak. Karena aku dikasih tahu terus bahwa kalau kamu takut nggak usah takut ditinggalin sendiri tuh nggak apa-apa. Tapi aku mau merasa sendiri nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kan gitu nggak enak, Pak. Di kelas sendiri doang nggak ada. pernah ngalamin? Nah, Nggak enak sih, Pak. Jadi aku ingin berteman tapi caranya beda. Terus seperti kayak jarang orang yang cocok sama aku berteman kayak gitu. Iya, aku nganggap itu jadi apa? Banyak akan ngerasa takut ditinggalin. sebegitunya ya. Karena kalau kata mama sih, kalau kayak gitu berarti kamu people pleaser, Kak. Mereka tuh ngerasa takut tinggalin, jadi mereka akan melakukan apapun untuk tidak ditinggalkan. Jadi mungkin apa actionku untuk dengerin terus itu kan. Ingin terus yang gimana nih? Maksudnya yang mendengarkan tanpa aku bilang enggak itu kan, itu kan sebagai action yang aku lakukan untuk enggak ditinggalin. Jadi karena latar belakangnya, karena tidak ingin ditinggalin, bukan karena ingin mendengarkan. Lantas, yang tujuan apa yang ingin kamu capai berikutnya setelah tahu itu, dari tahu identifikasi itu, bahwa ternyata sebenarnya kamu mendengarkan takut untuk ditinggalkan, bukan ingin mendengarkan. Sebagian ingin, Pak, tapi dalam dasarnya mungkin aku takut juga karena beberapa case aku capek banget tapi tetap dengerin. Atau tetap main sama dia. Soalnya malam tuh dia suka minta main Ke rumahmu? enggak, online, Pak. Itu dia suka minta. Aku bilang enggak pun dia jawabnya juga oke, it's
fine. Tapi dari situ aku ada rasa takut itu ditinggalin. Makanya kok dari identifikasinya ya mungkin aku harus lebih percaya sama mereka, Percaya ya? teman-temanku yang ada sekarang. Dan percaya sama dirimu sendiri. Iya dong. Supaya kamu tidak takut ditinggalin. Iya. Iya. Itu loh supaya kamu tidak takut ditinggalkan itu loh yang kayak perlu kamu pikirkan. Iya, kamu karena takut ditinggalkan toh, sehingga kamu akhirnya mendengarkan, diikuti, capek. Kamu tidak punya batas atas dirimu sendiri. Gimana, Dik? Ya, wah, ya gitu Pak. Gitu gimana? Maksudnya nggak punya maksudnya nggak ada batasan untuk aku dengerin gitu. Kamu tidak menetapkan batas dari dirimu sendiri terhadap orang lain. Misalkan contoh tadi main game, kalau kamu punya batas yang kamu taruh terhadap orang lain, ketika orang lain minta main yuk, ketika kamu sudah menetapkan batas itu, kamu akan mengatakan kalau memang kamu tidak bisa di waktu itu, ya kamu akan mengatakan sorry aku nggak bisa. Ya kamu akan tetap menghargai batasan itu. Tapi kalau nggak punya batas kan, Iya. main yuk, aduh, iya deh, harusnya ada hal yang perlu kamu lakukan, kan kamu nggak punya batas. Contoh lain, kamu WA Pak Patrick, jam 9 malam. Contoh kamu WA Pak Patrick jam 9:20 malam. Ya, kamu WA Pak Patrick jam 9:20 malam. Karena saya punya batasan terhadap waktu, maka saya akan mengatakan, Audi, sorry ya, aku Pak Patrick jawabnya besok ya, karena sudah jam. Ya udah, Pak Patrick membuat batas itu, saya tidak memikirkan perasaanmu bagaimana. Yang saya pikirkan adalah saya. Kan saya tidak menolak Audi WA malam itu, tapi yang saya berikan batas adalah saya akan menjawab besok pagi. Nah, itu batas. Nah, sepertinya batasan itu di diri Audi seperti apa? Ya batasanku kalau game aku udah berhasil bilang enggak Pak. Main cerita aku butuh nyoba dulu. Tapi batasanku emang paling enggak kok saat cerita itu udah diulang 3 kali aku akan bilang enggak mau. Kamu akan bilang apa? Punggung, sorry ya, aku kayaknya ini boleh kita ngobrol lagi nanti nggak? Aku mau ini dulu atau apa Pak? Karena biasanya kalau aku alihkan ke nanti ceritanya jadi beda. Beda cerita yang lain. Tapi kalau ceritanya tetap sama ya aku akan bilang bahwa maaf beda cerita yang lain. Itu udah pernah kamu coba? Belum. Bisa kamu coba. Apa yang membuat mungkin sebuah excitement adrenalin yang mengalir saat diceritakan gitu ya pas saking serunya. Ya aku tidak memikirkan bahwa itu juga menguras energiku. Tapi makanya aku tidak mencoba.
Ya mungkin, tapi nanti aku akan mencoba. Kamu akan mencoba Mm-mm. melakukan itu ya. Mm-mm. Bukan tidak memperhatikan, bukan tidak peduli. Maksudnya Pak? Ya ketika kamu Oh, apa namanya merespon yang tadi itu, iya. bukan berarti kamu tidak peduli kan? Aku Bukan. tunda. Aku tunda. Tunda. Atau yang kedua apa? Yang lain apa? Ingin memberikan apa selain kamu tunda? Apa? Dan juga ngingetin dia Oh iya. bahwa dia juga perlu belajar. Dan menciptakan yang sama. Kalau itu sudah pernah diceritakan, ya sudah, Selesai. cerita yang lain. Mm-mm. Kira-kira selain itu, ada nggak cara lain yang bisa ngajarin dia tentang Hmm, cara lain yang bisa mengajarkan ngajarin dia untuk nggak usah ngulang-ngulang cerita? nggak ada sih kan aku bisa buktikan. Nggak ada ya? Belum ada ya? Belum. Hanya ya, kalau untuk saat ini aku hanya akan mengatakan tidak. Tidak aja. Mohon maaf, tidak bisa. Kamu bisa melakukan itu? Hmm. Bisa. Bisa. Tapi kadarnya, Hmm. setelah kamu cerita ini, kadarnya seberapa besar? Kalau tadi kan rasanya nggak enak tuh. Nah, Apa menolak, tidak ngerespon tuh rasanya kok nggak enak banget gitu. Itu di skala berapa tuh? Antara 1 sampai 10. kalau itu ya 8 sih Pak. Karena Oke, 8. pas aku mengatakan aku pulang dulu ya, itu aku biasa aja. Tapi saat di rumah aku pikir-pikir, aduh tadi jahat banget ya. Terus misalnya besok Oke. aku di main yuk di, maaf ya aku meeting dulu, aku pergi kan. Terus aku meeting selesai, terus pulangnya dia udah nggak ada, terus di rumah tadi kayaknya salah banget ya. Kepikiran. Apa rasa bersalah gitu lah. Kalau sekarang setelah ada itu tadi, kira-kira kalau dilakukan di skala berapa itu perasaan? Mungkin Rasa bersalah itu? sih Pak. Betul. 5 atau 6. Karena aku ngerasa itu sebuah penyampaiannya yang sudah baik, sudah paling baik. Kalau dia nangkapnya masih itu ya udah biarin aja. Yang tadi ya, batasan itu tadi ya. Jadi kamu bisa berespon itu? Bisa. Mungkin bisa ya. Bahwa itu tidak lantas membuatmu menjadi orang yang tidak peduli. Oke, begitu. Jadi prosesnya begitu ya, bahwa tetap menjadi hobi yang mendengarkan orang lain, tapi juga boleh kok untuk mengatakan nanti dulu ya, besok ya. Seru tuh, tapi aku udah ngerjain ini nih. Kalau habis break gimana? Lantas kalau ceritanya diulang-ulang, gimana respon? Ya aku ingin respon lama banget ya itu Pak. Maaf ya, ini orang ini. Kita bisa cerita yang lain nggak? Kayaknya udah bosen deh. Tapi itu belum pernah melakukannya. Gitu. Padahal sudah aku pikirkan berulang kali untuk mengatakan itu. Cuma belum saja kamu. Aku belum mencoba. Mau mencoba itu? Aku mau, karena daripada aku menunggu itu berhenti sendiri, karena aku sudah melakukan itu karena itu berhenti sendiri Pak. Tapi ada yang tidak berhenti sendiri. Tapi terus tiba-tiba besok mulai lagi gitu. Berhenti misalnya seminggu nggak ngomongin itu, kayak bilang aku break dulu deh ngomongin itu deh. Dia bilang sendiri, dia aku break dulu deh dari dia. Terus aku bilang oh ya oke,
oke ya nggak apa-apa gitu. Minggu depan ngomongin lagi lah. Artinya itu bisa kamu lakukan ya. Iya bisa. Oke, Hmm. itu Audi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Apakah jelas? Jelas. Jelas ya. Ini membantu aku meyakinkan aja sih. Meyakinkan Ya akhirnya. bahwa itu tidak jahat untuk Hmm, dilakukan. itu dia. Mindsetnya itu dulu, bahwa kita tidak sedang bahwa kita jahat sama dia, enggak. Bukan. Kita sebenarnya tahu, Audi sebenarnya tahu apa Aku emang iya, cuman kan tapi biasanya aku tega-tega aja sih Pak kalau sama temen lain, kayak kalau dia mau di ini dong, nggak mau aku. Atau kayak misalnya ayolah di enggak. Aku bisa aja bilang dengan bluntly, dalam bahasa, dalam nekat, dan dalam bilang maksudnya Enggak. dalam formal bilangnya nggak mau aku, nggak bisa. Tapi kok dalam temen tuh susah ya aku. Padahal justru yang bisa itu dalam hal apa tuh? Oh, dalam hal perkara-perkara yang bukan. perkara-perkara yang bukan yang itu tuh kayak aku nggak penting gitu Pak. Atau misalnya ya yang penting juga kadang-kadang aku juga nekat aja sih bilang enggak, atau karena aku orangnya ya enggak iya gitu kan. Jadi dalam teman-teman yang lain nih kayak gitu, tapi kok malahan kalau mereka justru sama temen kan lebih gampang bilang Ya, enggak justru ya. lebih enak aja. Tapi kok aku malah kebalik. Kalau sama temen jadi gak enakan. Gak enakan. Tapi dari sini Ya aku belajar bahwa mereka ya juga sama kayak orang lain. Jadi ya kenapa nggak sama aja kamu kamu hadapi mereka ya sama aja kayak orang lain. Kenapa harus beda? Oke. Dan kamu sebenarnya sudah pernah terbayang akan merespon apa, hanya nggak berani mungkin ya, belum berani mungkin ya. Tapi sekarang mau dicoba ya. Oke Audi, udah jelas ya. Selamat mencoba. Iya Pak. Nanti kalau ada dinamika apa, aku berharap itu berhasil, karena itu dari apa yang Audi pikirkan, apa yang Audi juga sudah pertimbangkan begitu ya. Ada lagi di jelas ya? Oke, itu ya. Oke, baik. Terima kasih Audi. Makasih Pak. Selamat lanjut les. Makasih Pak.